Apa karena kan sering dengar satu masalah tentang apa namanya itu mencampur adukan mazhab Ustaz. Ya, itu gimana Ustaz penjelasannya? Mencampur adukan madhab ya, kalau dalam istilah fikih itu disebut talfiq ya. Memang kita sering mendengar penjelasan dari sebagian kaum muslimin ya, baik itu dari kalangan orang awamnya maupun ahli ilmunya, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan madhab ya. Bahkan kalau seseorang sudah mengambil madhab syafi'i misalnya, itu harus dari wudunya, sholatnya ya, sampai ibadah-ibadah yang lainnya itu harus syafi'i ya. Sebenarnya sudah saya bahas ya di video ya, satu video yang ini cukup jelas dan gamblang tentang tema yang saya angkat adalah apakah wajib ya seseorang itu komitmen pada satu madhab ya. Jadi seseorang itu apakah diwajibkan harus syafi'i terus atau maliki terus atau hanafi terus. Saya simpulkan bahwa tidak wajib ya, tidak wajib. Karena apa? Karena di fikih sendiri itu kita kenal dengan yang namanya banyak madhab, walaupun yang masyhur adalah 4. Bahkan Imam Syafi'i sendiri yang memiliki guru Imam Malik itu juga tidak mengambil secara keseluruhan apa yang disepakatkan oleh Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i sendiri di internal Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu punya qaul yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya madhab itu adalah hasil ijtihad ya terhadap nas-nas yang ada, lalu kemudian dikeluarkan hukumnya, disimpulkan ya, seperti itu. Sehingga kita kenal yang namanya madhab fikih. Bahkan kalau seandainya madhab itu wajib ya satu, maka tidak akan ada madhab yang lain. Bahkan madhab seolah-olah dijadikan sebagai agama, padahal madhab itu adalah hasil ijtihad para ahli fikih ya, seperti itu, untuk memahami sebuah nas. Sederhananya untuk ngamalin nas yang ada baik Quran dan hadis, karena nggak mungkin orang awam itu bisa mengamalkan langsung dari teks-teks nas yang ada, karena butuh yang namanya pemahaman. Bahkan pemahaman itu sendiri tidak hanya satu ya, kadang satu nas itu dipahami oleh ulama dengan pemahaman yang berbeda, maka lahirnya yang namanya perbedaan ulama. Masalah mencampur adukan madhab sederhananya seperti ini. Secara umum ya, semua pendapat imam fikih itu adalah juga ajaran Rasulullah SAW. Ingat, jadi semua qaul, ucapan, fatwa, madhab, fikih itulah ajaran Rasulullah SAW. Ya, itu karena lahir dari pemahaman sebuah hadis, sebuah nas yang ada, atau juga di dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa orang yang mengikuti madhab atau mengambil madhab misalnya Syafi'i atau Maliki, lalu kita pertentangkan ya dengan Rasulullah atau hadis Rasulullah, seolah-olah kok kamu nggak ngikutin Rasulullah malah ngikutin madhab. Ingat bahwa secara umum manhaj ya, metodologi dalam menentukan sebuah hukum yang dilakukan oleh para ulama, mereka itu mengambil dalil ya, bukan hasil murni ijtihad total tanpa melihat nas. Jadi kadang orang itu kita dapati misalnya gini, kita mah ngikutin Rasulullah SAW, nggak ngikutin madhab ya, karena kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah. Betul, tapi ingat, orang yang mengikuti madhab juga mengikuti Rasulullah SAW. Bukan berarti orang yang berbeda pendapat dengan apa yang kita yakini itu seolah-olah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, kecuali pada masalah-masalah tertentu yang memang secara terang benderang bahwasanya ada nas sahih yang betul-betul menunjukkan tentang suatu hukum ya, sedangkan ada qaul yang memang itu menyelisih jauh dari nas yang ada ya. Tetapi secara umum mereka para imam-imam itu melakukan. Lalu memilih satu madhab atau memilih satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat, yang penting selama dia jujur dan memang dia sudah berusaha secara ilmiah memahami suatu permasalahan, baik dia sendiri karena dia ahlu ilmu yang belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, balaghah,
belajar alat perangkat-perangkatnya untuk mencapai kepada pemahaman suatu nas sehingga muncul suatu hukum, atau dia mutolaah kuat ya, dia memang orang-orang yang spesialis ahli fikih, mungkin dia sudah belajar di S1, S2, S3 bahkan sampai profesor yang bidang ahli fikih, kok dia mendapati satu permasalahan yang bagi dia adalah yakin kebenarannya ya, lalu ternyata dia memahami banyak permasalahan dan dipilihlah pendapat itu sesuai dengan keyakinan, dengan keilmuan dia dan kejujuran yang dia miliki ilmunya, kok ternyata jatuhnya kepada hal-hal mudah, maka tidak ada masalah sama sekali. Jadi seseorang ahli fikih atau orang yang mumpuni ilmunya kok memilih pendapat-pendapat yang diyakini kebenarannya dengan segala konsekuensi pertanggungjawabannya dia dengan menelaah kitab maupun nas, hadis ataupun kitab para ulama, ternyata kok jatuhnya permasalahan-permasalahan ini adalah mudah ya. Misalnya contoh, dia meyakini bahwasanya menyentuh istri tidak batal misal. Kemudian juga dia mengambil pendapat ternyata yang najis dari anjing itu hanya air liurnya saja ya. Kemudian juga dia mengambil pendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak batal. Lalu kemudian dia mengambil pendapat bahwasanya seorang janda itu ketika menikah tanpa wali ya, karena adalah pendapat Hanafi. Kemudian seseorang mengambil pendapat misalnya tentang masalah jarak safar, misalnya jamak boleh jamak, dia mengambil misalnya dengan masafah tidak harus misalnya 85 kilo ya, dia mungkin hanya mengambil pendapat yang penting itu disebut safar ya. Ini kan bisa dirasa seolah mudah-mudah, betul tidak? Tapi ini kan adalah hasil dari apa yang dia pahami, dia pelajari sesuai dengan yang kemampuan dia. Tidak ada masalah sama sekali ya. Dan itu dari sekian yang dia pilih, kalau kita runut dari madhab, pasti ini akan campur madhab ini, madhab itu. Kayak tadi mengambil pendapat bahwasanya janda menikah tanpa wali adalah madhab Hanafi. Kemudian dia menganggap bahwasanya anjing itu yang najis hanya air liurnya ya. Kemudian juga ini berarti bukanlah madhab Syafi'i, tapi melainkan madhab Ahmad ya. Kemudian juga dia berpendapat menyentuh istri itu tidak batal. Kemudian dia menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu ya. Kemudian praktik-praktik agama yang lain yang ini sifatnya adalah fikih, dan dia ketika diabsen satu persatu jatuhnya ternyata banyak madhab. Tidak ada masalah. Semua yang dia pilih ini kalau diambil dari argumen-argumen pasti ada dalil-dalilnya masing-masing. Meskipun kalau dirunut apa yang dia ambil pendapat tersebut pasti dari banyak madhab. Berarti kan mencampur adukan madhab, tidak ada masalah. Dia sudah merujuk kepada nas yang ada, dia yakin. Tetapi adapun mencampur adukan yang ini maknanya adalah menggampangkan ya, sengaja memilih sesuai selera dia ya, tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan kejujuran, tapi dia berangkat dari keyakinan saya pokoknya yang penting seluruh yang mudah itulah yang saya ambil. Ini yang kurang tepat, tidak benar ya. Tapi kalau berbeda dengan tadi yang dia memilih banyak pendapat-pendapat kok jatuhnya mudah, ternyata kalau ditimbang maka di sini akan menggabungkan banyak madhab yang ada. Itu kalau bicara ternyata yang dipilih semua mudah. Toh yang dipilih nggak mudah semuanya, tapi pertengahan. Misalnya dalam masalah menyentuh istri misalnya, dia berpendapat menurut saya batal ya, itu adalah pendapat madhab Syafi'i, saya batal asal dalam rangka ihtiyat. Dalam masalah misalnya apakah kotoran hewan yang dimakan dagingnya najis atau tidak, itu kan madhab Maliki diantaranya mengatakan bahwasanya kalau kotoran yang itu adalah dari hewan yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Adapun Syafi'i mengatakan najis semuanya. Ntar kemudian dia menganggap saya ambil pendapat yang nggak najis, betul tidak? Padahal tadi dia mengambil pendapat bahwasanya Syafi'i mengatakan menyentuh istri adalah batal, tapi dalam sisi lain dia mengambil madhab Maliki.
Kemudian dalam masalah anjing, kalau menurut saya anjing itu najis ya. Tidak hanya air liurnya, karena air liur itu muncul dari perutnya, lalu kemudian keringat-keringatnya yang menempel di seluruh tubuhnya berarti najis. Saya ambillah pendapat tersebut, itu adalah pendapat Syafi'i. Kemudian setelah itu dia misalnya dalam masalah cadar, misalnya dalam masalah isbal dan masalah jenggot, lalu dia ambil ya, ternyata setelah itu dikumpulin, maka dia kalau disimpulkan juga mengambil banyak madhab, tapi jatuhnya tidak mudah semuanya, jadi campuran itu tidak ada masalah selama dia jujur dan dia memang mengambil sesuai dengan keyakinan yang dia ilmui sesuai bidangnya, bukan sengaja niat dari awal pokoknya nyari yang mudah-mudah. Itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dari banyak kajian atau penelitian yang kita lakukan ya, dalam artian dari sisi penelitian bukan sebuah penelitian besar, tapi dari pengalaman-pengalaman yang ada, itu kalau kita lihat memang jarang ya orang yang bisa komitmen total 100% pada satu madhab ya. Pasti dia ada sebuah kondisi-kondisi yang dia harus loncat madhab ya. Misalnya seperti orang-orang yang masalah adzan aja ya, yang kalau kita di Indonesia itu kan kebanyakan adalah Syafi'i ya. Tapi kalau kita baca dalam kitab fikih kan, tata cara adzan yang tersebar di masyarakat Indonesia itu bukan praktek tata cara Syafi'i. Silakan dibaca di dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian juga madhab Syafi'i itu ya, kalau sembelihan hewan tanpa basmalah ya itu masih tetap sah. Karena apa? Karena basmalah menurut Syafi'iyah itu mustahab saja, silakan dibaca dalam kitab. Tapi justru diamalin oleh mereka yang bermadhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak sah ya. Jadi walaupun dia seolah mengamalkan madhab Syafi'i, tapi mengatakan pokoknya kalau nggak disembelih bismillah maka tidak sah. Padahal itu sebenarnya bukan madhab Syafi'i ya. Begitu pula dalam masalah tawaf ya, tawaf di misalnya di Ka'bah ya, misalnya bersentuhan dengan wanita ajnabiyah, lalu kemudian mengatakan ya saya ikut madhab Maliki aja deh ya, selama tidak syahwat ya sudah, tidak batal. Jadi intinya belum saya jumpai orang secara totalitas itu mengamalkan satu madhab, komitmen 100%. Saya nggak tahu apakah orangnya ada atau tidak. Yang ada adalah Aglabiyah itu mengamalkan kebanyakan madhab yang dia miliki. Secara umum di Indonesia yang kebanyakan adalah Syafi'i dan Hambali. Apalagi banyaknya pelajar-pelajar para dai-dai yang belajar di Timur Tengah lalu kemudian datang ke Indonesia dan kemudian mengamalkan madhab Hambali. Wallahu alam. Jadi intinya selama talfik atau mencampur adukan ini memang atas dasar pendapat yang dia pilih sesuai dengan dia ilmui. Kalau di orang awam yang ikut kepada ustadz, dai atau orang-orang yang kompeten ahli fikih, dia pilih Pak Ustadz, pokoknya saya ngikut aja ke ustadz ya. Mana yang ustadz yakini kebenaran saya ambil, dalam artian kan udah ahli ilmu kan. Adapun talfik mencampur adukan yang itu hanya sengaja dia milih yang mudah-mudah tanpa memandang permasalahannya sesuai dalil atau tidak, pokoknya dia sesuai selera saya, akhirnya dia campur-campur. Ini yang tidak tepat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.